Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, bagaimana kondisi di sana? Semoga kesehatan baik ya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Kali ini Angkal akan mengulas big match Liga Inggris duel seru antara Chelsea melawan Manchester City. Ya, penggemar bola di Eropa bahkan di dunia akan melihat duel seru Sabtu malam nanti. Pertandingan perebutan papan atas dan kandidat juara Liga Inggris musim ini serta duel prestisius antara juara bertahan Liga Inggris musim lalu melawan juara Eropa. Siapa kali ini yang akan unggul ya? Yuk langsung saja kita cek peta kekuatan keduanya dan ulasan Angkal. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Check this out. Pertandingan antara Chelsea melawan Manchester City akan berlangsung di Stamford Bridge. Sebelumnya kita cek dulu ya 5 laga terakhir dari Chelsea. Chelsea dari 5 laga terakhir berhasil memetik 3 kali kemenangan dan 2 kali imbang. 3 kali kemenangan Chelsea didapat saat menang melawan Aston Villa di Liga Inggris, Zenit Petersburg di Liga Champions 1-0 dan Tottenham Hotspur 0-3. Di laga terakhir pada Piala Carabao Cup atau Piala Liga, Chelsea ditahan 1-1 melawan Aston Villa dalam 90 menit sebelum menang adu penalti 4-3 melawan Aston Villa. Kiper Kepa Arrizabalaga menjadi pahlawan karena berhasil menahan tendangan penalti Aston Villa. Sedangkan lawannya The Citizens Manchester City dari 5 laga terakhir berhasil menang 4 kali termasuk di laga terakhir Piala Carabao Cup dari tim divisi 3 Inggris dengan skor 6-1 Wycombe. Satu-satunya hasil seri saat ditahan imbang The Sutton 0-0 di Etihad Park. Head-to-head pertemuan kedua tim antara Chelsea melawan Manchester City. Duel klasik raksasa ini sudah bertemu 60 kali dalam pertemuan. Dari 60 kali pertemuan, The Blues Chelsea mendominasi dengan 32 kali kemenangan, 8 seri, dan 20 kali kekalahan. Pertemuan terakhir adalah di final Liga Champions musim lalu. Saat itu Chelsea menang 1-0 lewat gol tunggal Kai Havertz yang membuat Chelsea menjadi kembali juara Eropa. Perkiraan formasi dan starting line-up. Chelsea kali ini pelatih Thomas Tuchel memiliki kedalaman materi yang lengkap dengan materi pemain yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Kondisi ini yang membuat Tuchel banyak memiliki opsi mengatur skuad Chelsea di setiap pertandingannya. Kali ini Tuchel tetap akan menurunkan formasi andalannya 3-4-2-1, di mana kiper Kepa Arrizabalaga kemungkinan akan menjadi starter, mengingat Edouard Mendy masih dilanda cedera. 3 bek Chelsea diperkirakan akan diisi oleh Anders Christensen di kanan, Thiago Silva di tengah, dan Antonio Rudiger di kiri. 2 gelandang jangkar kali ini Angkal perkirakan Jorginho dan N'Golo Kante akan kembali berduet di tengah. Di winger kiri Marcos Alonso dan winger kanan Spanyol Cesar Azpilicueta akan kembali tampil. 2 gelandang serang kali ini Angkal perkirakan Hakim Ziyech yang memiliki pengalaman baik saat melawan Manchester City dan Kai Havertz akan menjadi pilihan. Dan 1 penyerang Chelsea yang sedang on fire akan diisi oleh Romelu Lukaku. Thomas Tuchel sebenarnya masih memiliki opsi banyak cadangan. Nama-nama seperti Mateo Kovacic, Saul Niguez, penyerang yang mencetak gol di Piala Carabao Cup, Timo Werner, hingga winger cepat Callum Hudson-Odoi, Reece James, hingga Mason Mount. Wah, cukup banyak ya senjata cadangan Thomas Tuchel ketika terjadi deadlock. Sedangkan lawannya Manchester City, kendala utama Josep Guardiola di musim ini adalah tidak adanya penyerang tengah sebagai pelapis maupun utama selain Gabriel Jesus. Ketika terjadi deadlock, City cukup kesulitan seperti saat melawan Southampton. Masalah City selain itu berdasarkan informasi terakhir adalah cederanya pada bek Manchester City yang menghadapi Chelsea. Aymeric Laporte dan John Stones dikabarkan masih mengalami cedera. Saat melawan Wycombe di Piala Liga Rabu lalu, The Citizen mencoba menurunkan 4 bek mudanya, yaitu Egan Riley, Finlay Burns, Mete Tabu, hingga Wilson Elbrand. Seluruhnya berusia 18 tahun ya. Kali ini Guardiola diprediksi akan menurunkan formasi andalannya 4-2-3-1 saat menghadapi Chelsea. Kiper diperkirakan Ederson akan kembali menjadi starter. 4 bek diperkirakan duet bek tengah Nathan Ake dan Ruben Dias akan turun. Di posisi wingback kiri Joao Cancelo dan wingback kanan Kyle Walker. Sedangkan 2 gelandang jangkar, Angkal perkirakan akan ditempati oleh Fernandinho dan Ilkay Gundogan. 3 gelandang serang The Citizens, Angkal perkirakan Kevin De Bruyne yang sudah pulih dari cedera akan kembali turun di pertandingan kali ini, ditemani oleh pemain veteran Raheem Sterling dan Riyad Mahrez. 1 penyerang di lini depan akan ditempati oleh Gabriel Jesus. The Citizens Manchester City juga memiliki kedalaman materi yang cukup lengkap, minus di penyerang depan yang kosong ya. City masih memiliki pemain termahalnya musim ini, Jack Grealish, Bernardo Silva, Phil Foden, hingga Ferran Torres. Catatan Angkal, duel seru big match di Stamford Bridge nanti malam akan sangat seru. Duel vital lini tengah akan kembali terjadi. Ya, duel vital pemain lini tengah di Liga Inggris yang termahal juga akan hadir di pertandingan kali ini. Sejak keduanya diambil oleh pemilik klub yang serius terhadap kemajuan sepak bola Inggris, Chelsea dengan Roman Abramovich-nya dan Citizens dengan Sheikh Mansurnya, pengusaha dan politikus asal Uni Emirat Arab. Kedua tim ini menjelma menjadi raksasa di Liga Inggris.
Duel vital di lini tengah, penuh aksi dan diselimuti misi balas dendam di final Liga Champions musim lalu akan kembali hadir. Duel antara Jorginho dan Kante dengan De Bruyne, Gundogan hingga Fernandinho akan sangat seru ya. Namun Chelsea yang konsisten grafik dan penampilannya serta berlaga di depan publik sendiri akan berada posisi sedikit lebih unggul. Terlebih lagi lini belakang lawannya di Citizen sedang berada dalam kondisi pincang. Chelsea Uncle prediksi akan mencoba menekan sejak awal di Citizen lewat sayap dan kombinasi di tengah. Namun Chelsea memiliki skema serangan baru, yaitu dari memanfaatkan kehadiran Lukaku di depan sebagai poros, lalu memanfaatkan kecepatan 3 gelandang serangnya yang datang dari lini kedua. Selain itu, Chelsea juga mulai menggunakan skema serangan melalui set piece, juga memanfaatkan kehadiran Lukaku dalam duel udara. Setelah sebelumnya Chelsea hanya mengandalkan pemain backnya saat duel udara ya, yaitu melalui Silva, Rudiger hingga Havertz. Namun Chelsea juga harus berhati-hati terhadap City. Di pertemuan final musim lalu, City sukses menguasai lini tengah dan ball possession di lapangan tengah. Kombinasi De Bruyne, Gundogan, dan Fernandinho sangat berbahaya. Selain itu, andalan City melalui sisi sayap Riyad Mahrez dan Raheem Sterling atau Grealish juga menimbulkan ancaman terhadap pertahanan Chelsea. Chelsea yang bermain dengan 3 back juga sebenarnya rentan terhadap serangan balik cepat lawan, namun selama ini gelandang jangkar Chelsea sanggup menutup di tengah dengan sempurna. Jangan ragukan ya 3 pemain lini tengah Chelsea yang seperti tidak menunjukkan grafik turun. Trio Jorginho, Kante ditambah Mateo Kovacic, serta pemain barunya yaitu Saul Niguez. Catatan angka lainnya adalah faktor strategi pelatih akan menjadi salah satu kunci dalam memenangkan pertandingan ini. Kelihayan membaca permainan dan pergantian pemain, Uncle melihat akan menjadi kunci dalam memenangkan pertandingan ini. Khususnya di babak kedua, di mana kedua tim baik Chelsea maupun Manchester City hampir 90% mencetak gol di babak kedua. Ya, pertarungan di babak kedua Uncle perkirakan akan sangat menentukan. Uncle melihat kedua tim menerapkan high pressing yang sangat efektif meskipun Chelsea sedikit lebih unggul. Jika melihat pengalaman dan ketenangan serta determinasi pada sosok Jorginho dan Kante, selain itu Azpilicueta dan Alonso sangat kuat dalam bertahan dan menyerang, hal yang sedikit berbeda dari Riyad Mahrez dan Sterling, maupun Grealish yang kurang mampu mengcover sisi sayap City terutama saat turun bertahan. Catatan angka lainnya adalah statistik dari Josep Guardiola saat bertemu Chelsea dengan 8 kali kemenangan, 3 kali seri, dan 9 kekalahan. Memang Josep Guardiola sejak menangani City di 2016, City sempat dominan bahkan unggul atas Chelsea. Namun sejak kehadiran Thomas Tuchel, Guardiola menjadi tidak berdaya. Rekor 100% Tuchel selalu menang dari 4 kali pertemuan dengan Guardiola adalah buktinya. Mampukah kali ini Guardiola meredam Thomas Tuchel? Menarik kita tunggu ya sliding match di laga Sabtu sore nanti. Catatan Uncle yang terakhir adalah duel adu tajam penyerangnya. Uncle melihat potensi ancaman Chelsea akan berasal dari penyerang barunya, Romelu Lukaku. Lukaku sudah membobol gawang City 5 kali dan 1 kali assist, serta mencetak 4 gol dari 6 pertandingan terakhir sejak memperkuat Chelsea. Tentu saja jika tidak ingin menjadi Lukaku Manchester City, Guardiola dan Ruben Dias harus meredam penyerang berbahaya ini. Jika Chelsea memiliki ancaman pada diri Lukaku, berdasarkan statistik saat bertemu Chelsea, potensi ancaman Manchester City akan datang dari gelandang berbahayanya ex-Chelsea sendiri, Kevin De Bruyne, serta Raheem Sterling. Kevin De Bruyne juga hobi membobol gawang Chelsea dengan torehan 4 gol dan 1 kali assist, sedangkan Sterling dengan torehan 4 gol dan 2 kali assist. Atas dasar itulah Uncle juga melihat Guardiola akan menurunkan Sterling yang lebih memiliki naluri mencetak gol tinggi dan visi baik dibandingkan Grealish. Mari kita tunggu ya pertandingan prestisius Sabtu malam nanti. Prediksi Uncle, duel seru nanti malam Uncle perkirakan akan terjadi terutama di lini tengah dan sayap. Kedua tim yang menerapkan high pressing juga akan sangat seru ya. Selain itu Uncle perkirakan tempo akan sangat cepat, apalagi jika di babak pertama terjadi gol. Kedua tim yang tidak mau kehilangan poin tentu saja menargetkan pertandingan kali ini untuk menang. Namun Uncle melihat Chelsea akan menang tipis atas The Citizens dan peluang terjadi hujan gol bisa saja muncul di malam nanti. Melihat lini belakang City yang tidak utuh, meskipun City sangat berpotensi mencetak gol ke gawang Chelsea. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle Sliding kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.